Bayangkan, pemerintah mengumumkan ekonomi nasional tumbuh 5,12% pada kuartal 2 tahun 2025. Tapi di pasar, masyarakat bilang, ini belum terasa. Siapa yang salah dan atau kita yang salah? Di episode kali ini, kita akan menyelami kebijakan fiskal di bawah Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan baru yang mencoba merakit angka positif di tengah realitas yang sangat sulit. Siapkan catatanmu, karena data akan berbicara dan kita akan dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie, dimanapun berada, baru 2 bulan menjabat, nama Purbaya Yudisadewa atau yang kita kenal dengan Pak Purbaya itu sudah mengisi hampir semua lini berita ekonomi nasional. Dan ada juga yang menyebut bahwasanya dia pembawa angin segar. Ada juga yang menilai langkahnya terlalu berani. Tapi satu hal yang pasti, angka tidak bisa dibohongi. Di tengah harapan rakyat pada stabilitas harga, kemudian lapangan pekerjaan, dan arah baru kebijakan fiskal. Namun, sebenarnya apakah strategi Pak Pur ini membawa Indonesia ke jalur yang lebih realistis, atau justru hanya kosmetik data belaka? Nah, kita bisa melihat rekam jejak sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan, tepatnya sejak 8 September tahun 2025. Dan popularitasnya sudah menyalip sebagian besar menteri lainnya. Nah, berdasarkan riset media sosial, Pak Pur ini mencatat 65.000 lebih mention di media sosial dalam 1 bulan terakhir yang menjadikannya tokoh kementerian yang paling disorot oleh publik. Dan analisanya juga menunjukkan 45.000 percakapan di platform sosial media seluruh lintas platform dengan 46% sentimen positif, 37% negatif, dan 18% itu yang memilih netral. Nah, bahkan sesuai dengan data survei Social Insight, menempatkannya Pak Pur ini sebagai menteri paling publik sukai, dengan tingkat dukungan 83,7%. Artinya, publik sedang menaruh besar harapannya terhadap Pak Pur. Bukan karena dia populer sebagai selebritas, tapi karena rakyat haus akan figur yang bisa menjelaskan ekonomi secara transparan dengan kondisi yang hari ini terjadi. Dan disinilah kita akan mengupas bagaimana Pak Pur ini membawa arah baru kebijakan fiskal dan apa makna dibalik semua data yang sekarang sedang dibicarakan. Nah, kita akan membahas dalam studi kasus analisa terkait tentang angka makro yang penuh dengan makna. Nah, mari kita lihat dulu angka-angka besar berikut ini ya. Kuartal 1 di tahun 2025, pertumbuhan ekonomi itu 4,87% dibanding tahun-tahun sebelumnya atau tahun lalu lah kita patokannya ya. Kemudian kuartal 2 tahun 2025 itu naik menjadi 5,12%. Nah, analisanya bagaimana? Kalau pertumbuhannya meningkat, tapi apakah peningkatan itu kualitasnya akan sama? Ya kan? Kemudian kuartal 1 melambat, kemudian kuartal 2 naik. Apakah ini karena kebijakan fiskal baru, stimulus, atau faktor eksternal? Kemudian terkait tentang investasi meningkat yang signifikan. Namun bagaimana dampaknya ke masyarakat? Kan yang ingin dilihat oleh publik ini ada nggak dampak terhadap masyarakat? Ini yang menjadi
barometer masyarakat untuk menilai kinerja daripada Purbaya. Kemudian, stabilitas sistem keuangan jadi fokus. Apa artinya bagi rakyat kecil dan anggaran negara terkait tentang stabilitas keuangan yang fokus gitu ya. Nah, misalnya investasi naik 15,9%, itu bagus. Tapi kalau di daerah-daerah di luar Pulau Jawa belum dapat dampaknya, maka apa arti kata naik? Di angka belum tentu naik, tapi di hidup kita juga biasa-biasa saja. Artinya tidak ada namanya hasil yang mengatakan bahwa itu naik. Kemudian dalam studi kasus dan analisa kebijakan fiskal, Pak Purbaya yang sunyi tapi itu penuh dengan strategis ya. Purbaya dikenal jarang muncul di media, tapi di balik layar dia melakukan beberapa kebijakan penting. Mengungkap, salah satunya ya, mengungkap banyak dana menganggur. Contoh yang sebenarnya bisa dipakai untuk program rakyat. Kemarin itu kan nilainya kan 200 triliun yang dibagi oleh 5 bank ya. Kemudian menegaskan bahwa pelayanan daerah harus lebih cepat menggunakan anggaran. Nah, cuma tantangan besar yang ada di sini adalah jika dana daerahnya itu lambat bergerak, maka pembangunan dan layanan bisa pun tertunda. Gitu kan? Nah, jika kebijakannya hanya fokus pada angka-angka besar itu, apakah rakyat sehari-hari juga merasakan hasilnya? Nah, kita harus tanya, apakah strategi fiskal ini inklusif, menyentuh masyarakat menengah dan bawah, atau hanya untuk sebatas angka saja? Nah, kemudian kita bicara studi kasus dan analisa tentang implikasi sosial dan realitas publik. Nah, kasus dan fakta sosial kita bisa ambilkan contoh. Meskipun pertumbuhannya resmi itu di 5,12%, organisasi buruh mempertanyakan relevansi angka itu dengan kehidupan rakyat bawah. Angka pertumbuhan resminya besar, tapi kalau dampak kecil di masyarakat, untuk apa angka-angka itu? Nah, tantangan globalnya apa? Harga komoditas menurun, ya, pertumbuhan global melemah. Artinya apa? Menekan ekspor dan pendapatan negara tentunya. Nah, analisanya adalah bagaimana warga di lapangan melihat angka-angka pertumbuhan dan kebijakan fiskal ini, gitu. Apakah program pembangunan atau sebuah layanan publik yang dapat dirasakan oleh orang banyak? Nah, apakah ini disparitas antara suatu wilayah? Contoh misalkan provinsi di luar Pulau Jawa mungkin tidak mendapatkan dominasi pertumbuhan, meskipun angka nasionalnya baik, ya kan? Karena Pulau Jawa juga memberikan sebuah kontribusi yang sangat besar. Kemudian peluang dan risiko bagi generasi muda. Saat ini susah untuk mencari lapangan pekerjaan, kemudian investasi, kemudian stabilitas keuangan keluarga. Ya, kita bisa cross-check di lapangan. Bagaimana ketika contoh orang melihat video YouTube yang durasi 1 jam. Tapi ketika berkomentar netizen, misalkan ada menyampaikan, "Bang, tolong dong, durasinya jangan lama 1 jam. Bagi 1 jam itu untuk yang kuotanya melimpah." Artinya apa? Berarti yang hanya ingin menonton 10 menit, 5 menit, atau bahkan durasi pendek, ataupun short, ya kan? Kenapa? Karena orang lebih banyak menggunakan kuota yang secukupnya, tapi dia melihat info lebih banyak. Maka dia menggunakan membaca atau melihat video dengan durasi yang pendek. Berarti kita pakainya short. Artinya apa? Tidak berbanding lurus antara angka dengan realitas di lapangan. Nah, contoh lagi, kalau misalnya kita ngobrol di lapangan, ya, langsung ke lapangan. Walaupun angka itu nasional naik 5%, di beberapa kota atau desa banyak juga orang yang masih merasakan penghasilan belum naik atau biaya hidup makin berat, gitu kan.
Nah, kemudian di luar Jawa banyak juga yang belum merasakan pertumbuhan. Nah, inilah arti daripada disparitas wilayah. Nah, jadi bukan cuma kesimpulannya bukan cuma soal angka gitu ya, tapi soal siapa ya. Siapa yang merasakan? Apakah 235 orang ini merasakan semuanya, atau hanya sekian persen, atau hanya sekelompok ataupun wilayah yang terpetakan tapi tidak merata? Dan bagaimana juga untuk merasakannya? Nah, ada lagi contoh, misalkan jika di sekolah atau di rumah sakit di daerah masih rusak, tetapi anggaran pusat besar, maka pertumbuhannya besar pun juga belum ada dampak yang dirasakan. Jadi angka itu fungsinya apa? Kalau angka hanya publikasi, tapi dampak yang signifikan ke masyarakat belum terasa, ya percuma ada angka besar 5,12%. Nah, kemudian studi kasus tentang analisa skenario ke depan dan tantangan purbaya. Nah, fakta dan analisanya ketika proyeksi tahun 2025, estimasi pertumbuhan sekitar 5 sampai dengan 5,1%. Kemudian tantangan eksternal, global trade, inflasi, konsumsi melemah. Nah, pertanyaan kunci yang jadi pertanyaan poin kepada masyarakat, apakah kebijakan fiskal itu sunyi bisa menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan? Bagaimana pengawasan publik terhadap realisasi kebijakan fiskal agar tidak hanya angka saja yang dipublikasikan, tapi terasa juga di lapangan? Dan apakah Purbaya punya ruang manuver jika kondisi global memburuk? Artinya ada plan A, ada plan B. Oke lah, kita katakanlah rencana plan A-nya Purbaya sudah sistematif. Cuma kalau misalkan tidak ada dampak terasa di lapangan, kemudian kondisi global memburuk, Pak Purbaya harus memberikan sebuah strategi atau punya ruang manuver ketika plan A tidak berjalan dengan baik. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, gitu kan? Bukan sekelompok orang, bukan per wilayah, tapi seluruh rakyat Indonesia yang merasakannya. Karena kita ingin ekonomi berputar, masyarakat juga relevan, tumbuh, masyarakat juga merasakan, oh betul-betul naik. Kalau angka di atas mengatakan 5,12, oh betul terasa di masyarakat. Nah, kita melihat ke depan. Proyeksi pertumbuhan tahun ini sekitar 5 sampai 5,1%. Tapi tantangan juga yang besar adalah ekonomi global yang melambat. Global trade tadi, ya, ekspornya menurun, kemudian tekanan inflasi yang masih ada, gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan besar itu adalah apakah kebijakan sunyi tapi strategis ini bisa menjaga agar pertumbuhan naik dan tetap dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, jika tidak, ya kan, maka angka naik bisa berhenti stagnan, hanya jadi headline, hanya jadi berita yang menghebohkan di publik, namun actionnya nggak ada. Dan itu bukan jadi sebuah kenyataan yang dirasakan masyarakat di Indonesia sehari-hari. Kita butuh realitas yang nyata, ya kan? Bukan hanya sebuah informasi yang beredar di sosial media, gitu kan, di media nasional, tapi realitas di kehidupan sehari-hari mereka belum ada dampaknya. Nah, maka ketika data bicara, tapi bukan hanya soal angka, ini soal pentingnya, gitu kan. Apakah angka itu berarti lebih banyak pekerjaan untuk kita semua? Apakah layanan publik makin baik? Apakah hidup kita sehari-hari membaik? Ya kan? Nah, dengan kepemimpinan Purbaya, harapan Indonesia ini, harapan seluruh rakyat Indonesia, ekonomi Indonesia menunjukkan sinyal yang positif. Ya kan? Tapi sekarang giliran kita sebagai warga Indonesia, warga yang baik, sebagai masyarakat katakanlah gitu ya, untuk melihat apakah sinyal itu berubah menjadi sebuah realitas.
itu yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Apapun yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu bagian sebuah strategi yang berdampak positif bagi masyarakat. Jadi kita dukung bagaimana kinerja Pak Purbaya ini meningkat, ya kan, sinkron, relevan dengan hasil yang nanti akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Tulis tolong di kolom komentar bagaimana menurut Anda, kebijakan apa yang paling terasa di kehidupan Anda sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.